Oke, pagi hari ini saya akan share tentang the art of communication. Seni dalam komunikasi. Saya akan bagi jadi dua segmen. Yang pertama tentang talk. Dan yang kedua tentang listen. Saudara, komunikasi itu sangat penting. Ilmu berkomunikasi sangat-sangat penting. Berapa kali kita harus minta maaf setiap kali terjadi kesalahpahaman? Saya ingin lihat tangan-tangan yang pernah minta maaf karena salah paham? Semuanya. Kayaknya komunikasi itu sederhana ya. Kita semua bisa ngomong, kecuali yang maaf lahir bisu. Tapi kita semua rata-rata bisa ngomong. Dan sepertinya ngomong begitu gampang. Tapi ternyata ada ilmunya. Supaya kita nggak saling salah paham. Tanpa komunikasi yang jelas, orang tuh nggak bisa ngerti ekspektasi kita. Kenapa penting banget kita berkomunikasi? Karena orang nggak bisa baca isi kepala kita. Orang nggak bisa ngerti jalan pikiran kita. Setiap orang itu pasti punya ekspektasi. Bohong kalau tidak. Tapi karena kita tidak berkomunikasi dengan jelas, orang nggak ngerti ekspektasi kita dan akhirnya kita kecewa. Kalau kita ingin lebih dimengerti, mulailah berkomunikasi. Yang setuju katakan amin. Saya mau cerita tentang kejadian bulan madu kami yang rusak di Tasmania. Ketika kami honeymoon, kami menikah 01, 02, 03. Gampang ya ingetnya ya. 1, 2, 3. 1 Februari 2003. Lalu kami memutuskan honeymoon ke Tasmania. Nah, kami sewa mobil kecil, lalu kami keliling. Jojo itu orang yang sangat suka driving ya. Dan dia senang belusukan dengan mobil cari-cari jalan. Satu hari kami berhenti untuk makan. Kami turun ke sebuah food court. Kemudian karena saya kebelet, saya langsung ke toilet. Jojo bilang, aku pesenin ya saja. Dia pesenin saya makanan. Selesai keluar dari toilet, saya cuci tangan. Begitu saya duduk, Jojo pun dengan manisnya datang membawakan 2 nampan makanan. 1 untuk Jojo, 1 untuk saya. Apa yang terjadi? Ketika makanan itu sampai di depan saya langsung ngambek. Nah, buat teman-teman yang baru tahu sifat asli saya ya. Saya itu terlahir suka ngambekan. Dan kalau sudah ngambek, marahnya tuh nggak mau ngomong sama orang. Begitu saya lihat, saya kaget. Sekedar informasi, saya tuh sama Jojo pacaran 9 tahun. Bilang wow dong. Lama nggak 9 tahun? Kelamaan. Nah, ekspektasi saya sebagai pacar yang sudah pacaran sama saya 9 tahun gimana kira-kira? Ekspektasi, bicara ekspektasi. Harusnya Jojo tuh ngerti gua. Gimana sih? Nah, apa yang salah dengan makanan itu? Sekedar info. Saya tuh gak suka makan apapun tuh lauknya dicampur-campur gak karu-karuan gitu loh. Jadi nasi ditumpuk pakai bean and meat gitu ya, yang kacang panjang pakai daging tuh ceplok gitu ya. Terus banyak minyaknya, udah gitu ditumpuk lagi pakai black pepper, beef, tumpuk lagi pakai apa sih, gue juga gak ngerti lah dia numpukinnya apa. Jadi kayaknya tuh makanan satu nasi 3 lauk gitu loh. Yang notabene minyakan semua dan saya gak suka Chinese food. Ups. Saya ini anak keturunan Tionghoa. Oh, temincu selim aicing lah. Sekedar membuktikan lu tahu gue Chinese gitu loh. Tapi saya gak suka makanan Chinese. Nah, begitu dia beliin saya makanan Chinese dan yang parah dicampur aduk, saya tuh langsung ngambek. Saya kalau makan tuh satu-satu. Jadi kalau kita makan meja gitu ya, bukan makan meja, makan makanan sama-sama duduk di meja. Saya tuh ngambilnya tuh satu-satu, saya cobain yang saya suka dan saya ambilnya sedikit, saya cobain. Kalau suka saya ambil lagi. Lalu nanti saya selesai habisin, baru saya ambil lagi yang lain. Ada yang seperti saya sifatnya? Makannya maunya satu-satu gak suka dicampur, nah ada ya. Nah sebenarnya masalahnya sepele, saya itu bukan ngambek soal makanannya aja sebenarnya. Yang masalah terbesar bagi saya adalah
Kita tuh lagi honeymoon, saya baru nikah dengan pria yang telah dating saya 9 tahun. Dan dia masih gak ngerti saya sukanya makan apa gitu. Dia masih gak ngerti saya gak suka makanan dicampur-campur. Mungkin bagi beberapa pria di tempat ini akan bilang gini, belagu banget lu masih bagus dibeliin gitu ya. Tapi itulah wanita, halo? Selamat datang di dunia para perempuan yang berharap suaminya bisa baca pikirannya. Ada amin ibu-ibu? Apa yang saya mau cerita sebenarnya? Hal-hal yang sebenarnya bisa dikomunikasikan malah jadi pemicu pertengkaran. Kita punya ekspektasi, tapi masalahnya kita nggak komunikasi. Masalah sepele jadi pemicu pertengkaran-pertengkaran yang nggak perlu. Contoh, kenapa sih perempuan tuh suka gengsi buat kasih tahu suaminya bahwa dia prefer kalau Valentine dibeliin bunga? Kenapa? Karena kita expect-nya, kan dia harusnya udah tahu perempuan mana yang gak suka bunga, apalagi bunga bank. Amin. Saya itu pura-pura aja kalau bilang, udah gak usah beli bunga, buang-buang duit aja. Padahal begitu Valentine semua pada upload dapat bunga besar-besar dari suami dan pacarnya, saya tuh ngiri juga. Bagus banget bunganya, karena saya pencinta bunga sebenarnya. Sekedar informasi ya. Dan kemudian satu hari Jojo pergi ke New Zealand, dia pulang itu bawain saya hadiah sepatu. Hebat ya suamiku ya. Tapi ukurannya salah. Kaki saya itu ukuran 38, 6,5. Dia bawainnya 36. Jauh banget kan friend? Kalau 39 gue sumpelin tisu deh depannya. Sepatunya bagus lagi, saya suka. Jojo tuh seleranya bagus. Tapi sayangnya gak masuk Cinderellanya. Sepatu kacanya ciut. Nah, kesalahannya di mana? Saya kecewa. Las Jojo juga, kenapa gak nanya gitu kan? Kenapa tidak bertanya, say, kaki kamu ukuran berapa? Ayo sekarang coba, suami tanya istri ukuran kakinya, 1, 2, 3 silakan. Supaya mulai sekarang jangan ada kesalahpahaman. Dengar baik, miscommunication will cause misunderstanding. Komunikasi yang buruk, kesalahpahaman akan mengakibatkan yang pertama, orang salah informasi. Kedua, salah mengerti. Ketiga, salah bertindak. Karena informasi yang diterima salah, dia jadi gak ngerti. Kemudian karena gak ngerti, dia salah bertindak. Akibatnya apa? Konflik, luka, kekecewaan, bahkan yang parah, chaos, kekacauan. Saya mau cerita kemarin saya baru pulang pelayanan dari Taiwan 10 hari. Saya itu minta dijemput sama staf saya. Nah, karena staf yang biasa menjemput saya harus nganterin guru-guru yang sedang kami latih, guru-guru calon-calon guru-guru pedalaman. Karena dia yang punya SIM B1, jadi dia harus bawa elef. Jadi dia nggak bisa jemput saya. Nah, saya kasih tahu, tolong suruh staf yang lain jemput saya. Namanya Juju. Nah, Juju ini baru. Nah, saya tidak pernah dijemput Juju di Terminal 3 Internasional. Airport kita yang baru ini agak jelimet ya, agak gak tahu berangkat di mana, pulang di mana gitu. Buat yang jemput tuh agak repot, buat kita yang turun mah enak-enak aja gitu. Nah untuk yang jemput itu agak repot. Nah jadi saya kasih tahu sama staf saya, tolong kasih tahu Juju, jemputnya itu di mana, nunggunya di mana. Saya udah pesan dengan jelas di WA. Nah penyakitnya staf saya ini, dia gak sampein. Begitu saya landing, saya keluar, udah bawa koper gede ya, dorong-dorong troli, saya bengong. Kok gak ada yang jemput, saya tunggu di parkiran, kok gak ada orang, saya telepon lah si Juju. Saya bilang, Ju kamu di mana? Saya di KFC. KFC, saya lihat gak ada KFC. Saya bilang KFC yang di mana ya? Terminal 3 domestik, oh my God. Saya bilang, kamu tahu gak Taiwan itu luar negeri? Dia bilang tahu.
Lah saya di internasional, sampai saya jadi kayak guru. Domestik itu artinya dalam negeri. Internasional itu luar negeri. Kamu salah nunggu. Oh ya maaf Bu. Dia langsung ambil mobil. Udah saya telepon Rio. Rio, kok kamu gak kasih tahu Juju? Akibatnya apa? Ngomel lah saya. Kamu gimana sih sudah dikasih tahu, kenapa tidak kasih tahu, kenapa tidak kasih tahu gitu kan. Nah saudara lihat, karena salah informasi Juju gak dikasih tahu. Intinya jemput di T3. Orang jadi salah ngerti T3 itu di mana. Kemudian orang jadi salah bertindak dan konflik. Kenapa sih orang tuh gak bicara? Biasanya 3 alasannya. Yang pertama, to avoid conflict. Orang malas berkomunikasi karena menghindari konflik. Biasanya yang malas bicara karena ini tuh udah menyimpan luka, kekecewaan. Contoh suami istri. Kalau udah marah sama suaminya pasti malas bicara. Ada amin ibu-ibu? Sama. Yang kedua, kenapa kita tidak berkomunikasi? Kita pikir orang harusnya udah tahu. People supposed to know. Mungkin disinilah letak salahnya Rio. Bahwa Rio berpikir Juju harusnya udah tahu. Ibu tuh dari luar negeri, jadi T3 itu internasional, bisa ngerti ya? Mungkin Rio berpikir harusnya Juju tahu. We think that people supposed to know. Sama seperti saya, kenapa saya kecewa sama Jojo beliin saya makanan Chinese food. Karena saya pikir seharusnya Jojo udah tahu, padahal kan bisa dikomunikasikan. Sayang, sebelum ke toilet, jangan Chinese food ya, kan bisa. Yang ketiga, kenapa orang gak berkomunikasi? Hesitate. Sungkan, malu, takut orang tersinggung, tapi udah gitu makan hati. Indonesia itu punya sebuah culture di mana-mana kita sungkan bicara. Satu hari ada ibu-ibu kirim message ke Instagram saya, dia bilang gini, Bu Heni, saya mau menanggapi Instagram ibu yang katanya gini, orang rajin disayang orang, orang malas gak tahu diri, kalau numpang di rumah orang harus ikut bersih-bersih. Dia bilang gini, ada yang tinggal di rumah saya nih keponakan. Malasnya minta ampun Bu Heni, kerjaannya makan tidur, gak pernah bantu-bantu. Saya bilang, ya kasih tahu aja. Nanti kalau tersinggung gimana? Saya jawab gini, tapi ibu makan hati kan? Itulah masalah kita bersama. Saya mau bahas lebih lagi di masalah ini. Stopping communication to avoid conflict is a mistake. Menghentikan komunikasi untuk menghindari konflik adalah sebuah kesalahan. Saya sadar ketika kita mulai malas bicara, itu pasti ada penyebabnya. Pasti sudah ada kekecewaan di masa sebelumnya. Ketika kita menghentikan komunikasi, sebenarnya kita bukannya menyelesaikan masalah. Kita cuma menghindar sebentar, tapi masalah itu tambah dalam. Ketika kita terluka sama orang lain, sama perkataan mereka atau perbuatan mereka, kita otomatis tuh akan bangun tembok. Begitu kita sakit hati, reaksi kita tuh kebanyakan adalah bangun tembok. Yang pertama kita menjauh, kita jaga jarak. Yang kedua kita diamkan, gak mau ajak bicara, kita lost contact sama orang yang kita gak suka. Dan yang terakhir, dia upload status apa aja di WA, jadi negatif buat kita. Body language-nya, bahasa tubuhnya bisa menyinggung kita. Padahal mungkin dia nggak maksud. Tapi pandangan kita jadi negatif. Kenapa bisa begitu? Karena miscommunication will cause assumption. Miskomunikasi akan menyebabkan asumsi. Ketika kita gagal berkomunikasi, orang akan mulai berasumsi dengan persepsi mereka masing-masing. Anda diamkan suamimu. Contoh, mungkin suatu malam suamimu main handphone terus. Dan kemudian Anda menegur suami dan bilang gini, yang bobo yuk. Suamimu bilang, jangan ganggu, kamu tidur aja. Wow, banyak yang gak sadar bahwa perkataan yang cuma berapa detik itu bisa melukai sampai tahunan. Kita diam, besokannya udah balik badan tuh. Tidur tiap malam udah balik badan, udah gak mau nanya. Tapi istri itu mulai berasumsi, jangan-jangan suami gua selingkuh.
Tiap kali suami main HP udah diliatin. Chat sama siapa tuh. Tapi gak nanya. Pikir gini, kalau nanya entar ribut nih. Tapi pikiran kita makin jalan. Peperangan kita yang terbesar adalah di pikiran kita. Kita mulai asumsi, wah dia lagi ngomong sama pacarnya lagi tuh. Tiap malam diperhatiin, waduh gaya bahasa tubuh. Suami ke toilet bawa HP, kita udah mulai, selingkuh tuh. Lama banget dia di toilet, ngomong sama siapa tuh? Asumsi jalan terus. Tanpa komunikasi yang jelas, orang akan membaca bahasa tubuh kita, sikap kita, ekspresi kita. Dan mengartikannya dengan cara pandang mereka sendiri yang belum tentu benar. Anda diam aja seharian, orang udah pikir Anda marah, padahal mungkin Anda sedang sakit gigi. Miscommunication will cause confusion. Miskomunikasi akan mengakibatkan kebingungan. Tanpa komunikasi yang baik, tidak akan ada kesatuan. Yang setuju katakan amin. Suami istri diam, gak mau ngomong. Suami punya kerinduan apa, istri punya kerinduan apa, punya pemikiran apa. Enggak saling bicara, mana ada kesatuan. Tanpa komunikasi yang baik, tidak akan ada hubungan yang baik. Amos 3 ayat 3, kita baca sama-sama. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Dalam bahasa Inggrisnya lebih bagus dibilang gini. Do two walk together except they make an appointment and have agreed. Berjalankah dua orang kecuali mereka sudah berjanji dan sepakat? Untuk bisa berjanji dan sepakat butuh komunikasi. Kita perlu sepakat dalam doa. Suami istri lebih penting lagi. Termasuk dalam leadership, dalam perusahaan, dalam pelayanan, organisasi apapun Anda berada, komunitas apapun. Dengar baik. Kalau Anda tidak bisa mengkomunikasikan visimu dengan jelas, kalau Anda tidak bisa mengkomunikasikan keinginanmu, arah yang jelas kepada pengikut-pengikutmu, pada stafmu, seorang bapak gagal mengkomunikasikan arah dan visi untuk keluarganya, para pengikutmu akan bingung mau kemana. Sebentar ke sana, sebentar ke sini, gak jelas. Sebagai seorang pemimpin, Anda harus memastikan setiap orang mengerti visi Anda. Katakan amin. Bagaimana kita tahu bahwa komunikasi penting? Saya mau kasih tahu bahkan Tuhan kita adalah Tuhan yang berkomunikasi. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, kalau saudara perhatikan, dari sejak Tuhan menciptakan Adam dan Hawa sekalipun, Tuhan itu senang berkomunikasi dengan manusia. Dia berkomunikasi dengan Adam, berkomunikasi dengan Hawa. Dan bahkan dalam masa rasul-rasulnya Tuhan terus berkomunikasi. Lewat pewahyuan dengan Musa, dengan Abraham dan sebagainya. Bahkan dengan Rasul Paulus, Tuhan terus berkomunikasi. Dan bahkan ketika Yesus terangkat naik ke surga, dia mengirimkan Roh Kudus yang terus membimbing kita sampai hari ini. Yang selalu berkata kepada kita apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita ingat. Bahkan firman-Nya selalu jadi rema. Tuhan itu senang berkomunikasi. Communication builds better understanding. Dengan berkomunikasi orang lebih mengerti kita. Saya mau kasih tahu bahwa communication plays the biggest part in a relationship. Komunikasi itu memegang peranan yang paling penting dalam hubungan. Karena itu penting sekali para jombloers untuk memilih pasangan hidup yang sepadan. Sepadan itu apa sih? Kalau saya boleh terjemahkan, nyambung dengan Anda. Bisa diajak bicara. Di dalam hubungan yang pacaran dengar, jangan habiskan waktu datingmu dengan piting-pitingan. Ngerti maksudnya? Bercumbu-cumbu. Tapi habis nikah, Anda nggak bercumbu, Anda berantem terus. Masalahnya di mana? Karena di saat harusnya Anda banyak berkomunikasi, Anda tidak pakai waktu itu untuk berkomunikasi. Anda pakai untuk melakukan hal-hal yang harusnya Anda belum boleh lakukan. Harusnya dari sejak masa dating, kita harus udah bisa berkomunikasi dengan pasangan kita, supaya kita belajar mengerti siapa dia sesungguhnya. Di dalam masa dating, biasanya orang akan berkomunikasi lebih banyak. Lihat aja, telepon nonstop.
Dari bangun tidur aja WA-nya udah good morning darling. Suami aja gak begitu tuh, tapi pacar kayak gitu. Jam 10 udah nanya lagi ngapain? Jam 12 udah nanya lagi makan apa? Jam 3 lagi ngapain? Yang, nanti kita makan di mana? Pulang kantor udah ngabarin, aku udah on the way home ya. Waduh, masa pacaran itu indahnya luar biasa. Komunikasi terbanyak itu masa pacaran. Tapi apa yang terjadi dalam pernikahan? Komunikasi berkurang. Kalau kita mau jujur, di dalam pernikahan kita berkomunikasi lebih sedikit dibanding masa pacaran. Dan saya mau kasih tahu, ketiadaan komunikasi dalam keluarga pertanda masalah. Waktu suami istri udah mulai jarang ngomong, waktu orang tua gak bisa ngomong sama anaknya dengan alasan kendala bahasa, anak saya bicara bahasa Inggris saya gak ngerti, saya mau kasih tahu. Keluarga yang tidak memiliki komunikasi yang baik bermasalah. Oleh karena itu, saya sarankan Anda belajar ini. Bagaimana cara Anda berkomunikasi dengan orang, itu penting. Pelajaran terpenting dalam hidup saya, salah satunya adalah ini. Maksud yang baik harus disampaikan dengan cara yang baik agar diterima dengan baik. Bagaimana cara yang baik menyampaikan maksud yang baik? Yang pertama, bicaralah yang penting-penting. Orang Indonesia itu suka kalau ngomong tuh muter-muter dulu, nggak langsung to the core. Firman Tuhan berkata, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh, yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Perhatikan, dari ayat ini kita dikasih tahu bahwa cara menyampaikan penting. Sopan, sabar, lemah lembut. Salah satu cara yang penting dalam menyampaikan maksud yang baik adalah hargailah semua orang. Hargailah orang yang Anda ajak bicara. Value people, talk with manner. Cara bicara Anda menunjukkan nilai Anda. Saya mau kasih tahu, jangan mentang-mentang Anda kaya ngomong seenak jidat sama orang. Anda akan bersikap semena-mena jika Anda memposisikan orang itu lebih rendah dari Anda. Sebaliknya Anda akan berbicara dengan sopan ketika Anda memberikan nilai penghargaan kepada lawan bicara Anda. Ini nasihat saya, dengar baik, dengar firman Tuhan, hargailah semua orang. Amsal 18 ayat 23, baca sama-sama. Orang miskin berbicara dengan memohon-mohon. Tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Bukan tanpa alasan ayat ini ditulis. Saya percaya kita harus belajar meskipun kita kaya, meskipun kita punya posisi yang lebih tinggi dari orang lain, meskipun kita adalah seorang pemimpin, meskipun kita adalah seorang bos, tidak merupakan satu alasan untuk kita tidak menghargai orang. Learn to appreciate everyone. Kalau Anda ingin niat baikmu diterima dengan baik, belajarlah bicara dengan sopan. Jangan suka maki-maki orang. Yang kedua, bicara soal cara berkomunikasi yang baik adalah teguran tanpa penolakan. Teguran tanpa penolakan. Correction without rejection. When you become offensive, people will become defensive. Menegurlah orang lain dengan cara yang baik supaya teguran Anda pun diterima dengan baik. Ketika kita menegur orang, tujuannya itu kan satu, supaya orang itu mengerti dan dia berubah. Orang itu mengerti dan dia lakukan. Tapi kalau kita lakukan dengan cara yang salah, kita akan membuat orang feel offended atau tertuduh. Mereka bukannya mengerti, mereka malah marah. Dan pesan saya yang tidak kalah penting, jangan mempermalukan orang lain. Ketika Anda berkomunikasi, jangan mempermalukan orang. Give praise in public, give correction in private. Berilah pujian di depan orang banyak, tapi tegurlah di tempat yang tersembunyi.
Jangan pernah memarahi suamimu di depan orang banyak. Jangan pernah memarahi anak-anakmu di depan orang banyak. Jangan pernah memarahi mamamu di depan orang banyak. Jangan pernah memarahi papamu di depan orang banyak. Jangan pernah memarahi istrimu di depan orang banyak. Jangan pernah memaki anak buahmu di depan orang banyak. Semua orang punya harga diri. Ketika mereka merasa dipermalukan, mereka akan menolak apapun niat baik Anda. Bagaimana kita mau diterima dengan baik? Bicaralah dengan baik, dengan cara yang baik. Jangan mempermalukan orang lain. Amen. Hargai pasangan Anda. Jaga nada bicara dan cara bicara kita. Saya pernah bahas ini bahwa di dalam pernikahan apa yang hilang? Yang hilang adalah nilai penghargaan. Ketika dulu kita masih dating, kita jaga pasangan kita perasaannya, kita jaga nada bicara kita jaga sikap kita, bahkan makan pun masih sopan. Kita gak berani berdahak gitu, gak berani boro-boro buang angin. Tapi ketika kita menikah, semuanya itu kita lakukan. Karena kedekatan hubungan menipiskan toleransi. Dan yang terjadi adalah kita saling menyakiti. Kita udah gak jaga nada bicara kita udah gak jaga kata-kata kita. Istri-istri dengar, don't be talkative but be clear. Istri-istri jangan cerewet, jangan bawel. Kalau ngomong yang jelas, gak usah muter-muter. Gak usah diulang-ulang, gak usah ngomong lagi yang dulu-dulu. Ngomong yang jelas, maunya apa, jangan cerewet. Suami-suami tuh gak tahan punya istri cerewet. Ada amin suami-suami? Dibela bukan yang keras, jawab aminnya. Suami-suami, don't be harsh but be nice. Suami-suami jangan kasar kalau ngomong, bicaralah yang manis. Dengar, ini pepatah saya buat Anda. If you want her for the night, you better be nice during the sunlight. Kalau Anda menginginkan istrimu di waktu malam, sebaiknya Anda baik sama dia di siang harinya. Yang mengerti katakan amin. Yang gak ngerti gak usah ngerti. Nah, kalau Anda ingin punya hubungan keluarga yang baik, komunikasi menentukan. Milikilah komunikasi yang baik di meja makan. Biasakan jangan ada yang pegang telepon ketika makan. Dimulai dari orang tua, katakan amin. Orang tua jangan cuma taunya bikin aturan, orang tua harus kasih teladan. Anak-anak tuh lihat kita, sehari-harian kita pegang HP, sebelum cari Tuhan kita udah cari HP. Gak ada hadirat Tuhan kita gak panik, tapi gak ada wifi kita panik. Dengar baik, makan sehari sekali bisa bareng-bareng aja udah bagus. Pakailah waktu makan malam bersama itu untuk berkomunikasi dengan keluargamu. Bikin aturan, jangan ada handphone di meja makan. Dimulai dari orang tua sebagai teladan, yang setuju katakan amin. Tadi yang pertama saya sampaikan bahwa supaya cara berkomunikasi yang baik adalah menyampaikan maksud yang baik dengan cara yang baik. Yang kedua, sampaikan berulang-ulang. Nah, berulang-ulangnya ini bukan kayak ibu-ibu yang ngomel gak habis-habis, tapi ini. Repetition means the matter is important. Pengulangan artinya pesan penting. Karena beberapa orang tuh perlu terus diingatkan. Contoh, saying I love you every day. Banyak ibu-ibu yang setuju bahwa suami harus bilang I love you setiap hari. Angkat tangan. Biar suaminya lihat gue bantuin gak mau. Saya sama Jojo say I love you every day. Nikah udah sama-sama puluhan tahun, kami gak pernah berhenti berkata I love you every day. Mungkin ada suami-suami yang saking kakunya bilang gini, kan gue udah bilang dulu I love you, lu nanya mulu. Tapi dengar, beberapa kata perlu diulang supaya orang ngerti bahwa Anda benar-benar tulus mengatakannya. Bahwa perasaanmu belum berubah. Ayo yang terakhir kali bilang I love you tahun lalu, ayo ngomong sekarang. Lihat wajah pasanganmu dan bilang I love you. Dengan sepenuh hati, 3, 2, 1. Koyoyong belum tuh. Lihat ke sana bukan ke kanan. Masa I love you ke tetangga cowok lagi. Gitu. Pengulangan artinya apa?
penting. Yesus aja ngomong berulang-ulang. Yesus ngomong sama Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Yesus ngomong ini berulang-ulang dalam 3 ayat berturut-turut. Why? Supaya Petrus ngerti bahwa ini pesan penting. Bahkan kepada Yosua Tuhan berkata 3 kali, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan kasih tahu kita berulang-ulang supaya kita kuat. Ada beberapa hal yang wajar untuk dikatakan berulang-ulang. Misalnya, bilang istrimu cantik tiap hari. Bilang suamimu hebat. Bilang terima kasih. Beberapa dari kita menganggap hal-hal itu gak penting, tapi saya kasih tahu. Di dalam keluarga, kata terima kasih mulai jarang diucapkan. Kita gak lagi menunjukkan rasa syukur kepada apapun yang dilakukan oleh pasangan kita dan keluarga kita. Ketika anakmu ngambilin kamu minum, jangan lupa bilang thank you, terima kasih. Tahukah Anda bahwa semua orang senang dihargai? Jangan bilang gini, kan udah pernah bilang thank you. Terus tiap hari dia ngambilin gua minum, masa tiap hari gue bilang thank you, thank you, thank you. Iya. Yang setuju bahwa beberapa kata perlu diulang, katakan amin. Yang terakhir saya mau bahas tentang the art of listening. Ada 3 P tentang ilmu mendengarkan. Tadi ilmu berbicara, yang kedua ini ilmu tentang mendengarkan. 3 P. P yang pertama pause, yang kedua pay attention, yang ketiga positive. Pause, mengerti kapan Anda harus berhenti bicara. Jangan ngomong terus. Setiap orang harus tahu kapan dia mesti berhenti ngomong. Nih kayak saya nih, saya dikasih timer nih. Udah menit ke-13, saya harus berhenti ngomong di menit sekarang 05 gitu udah harus stop. Kita mesti ngomong berapa lama, kapan kita berhenti. Ketika Anda ketemu sama orang, Anda meeting sama orang, Anda makan sama orang, Anda kenalan sama orang. Ini ilmu berkomunikasi yang penting. Jangan ngomong tentang diri Anda terus. Berhenti dan kasih kesempatan orang lain bicara. Berhenti dan dengarkan cerita orang lain juga. Berhenti dan dengarkan keluh kesah dia juga. Berhenti dan tertariklah dengan apa yang dia mau ceritakan. Apalagi Anda ditraktir makan. Kalau Anda ditraktir makan sama orang, dengar saya. Orang tuh ngasih Anda waktu. Orang keluar duit buat ngasih Anda makan. Apalagi kalau sampai ngajak makannya itu di restoran. Itu kan gak murah. Orang ngasih waktu bayarin Anda makan mahal-mahal. Jangan ngomong melulu. Dengarkan apa yang dia mau sampaikan. Apalagi pedagang asuransi. Jangan langsung keluarin proposal polis Anda. Jangan langsung jual mobil di meja makan. Tolong ya. Dengarkan orang lain. Pause. Yakobus 1 ayat 19 dikatakan, hendaklah kita cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Kalau kita sering kebanyakan ngomong, malas dengerin orang. Yang kedua, yang tadi pertama pause, yang kedua pay attention. Perhatikan apa yang disampaikan. Beberapa sikap yang penting ketika kita pay attention, mendengarkan orang bicara. Yang pertama, eye to eye. Eyes to eyes, mata dengan mata. Waktu orang ngomong, lihat matanya. Jangan lihat dadanya, lihat jarinya, lihat pipinya, lihat kakinya. Jangan. Lihat rambutnya, lihat matanya. Jangan bentar-bentar lihat ke pintu, bentar-bentar lihat ke pintu, bentar-bentar liatin orang. Lihat matanya. Kenapa Anda perlu melihat mata ke mata? Itu pertanda Anda menghormati orang yang Anda dengar. Showing respect. Yang kedua, Anda fokus full attention, mendengarkan dia benar-benar serius. Nah, saran saya yang harus Anda dengar nih. Jangan pegang handphone. Nih kayak saya nih lagi khotbah nih. Selain Anda nyatet khotbah, jangan ngecek-ngecek Instagram. Tolong deh, sok ngetop loh.
Don't touch your phone. Kalau Anda menghargai orang, orang ngomong tuh jangan main telepon. Sok penting banget sih. Anda cuma kasih orang 1 jam, 2 jam, please. Don't touch your phone, kecuali penting banget. Kecuali istrimu atau anakmu telepon, berarti penting banget. Selain dari itu tolong, saya punya pengalaman buruk dengan seorang hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang sangat saya hormati. Pertama kali saya memulai pelayanan ini, yang saya ingat hanya dia. Yang saya hubungi hanya dia. Di Australia, beliau sering menginap di rumah kami bersama istrinya. Rumah kami cukup besar, beberapa kamar, ada yang kosong buat tamu. Tiap kali beliau pelayanan ke Australia selalu tinggal di rumah kami. Tapi satu masalahnya, suatu hari ketika saya mengajak beliau makan di Tony Romas bersama dengan keluarga besar suami saya, berarti ada mertua-mertua saya, ada adik-adik ipar saya. Ekspektasi saya ingin hamba Tuhan yang saya kagumi ini, yang sering tinggal di rumah kami ini, kenal keluarga kami. Ngobrol sama mertua saya, terutama mertua perempuan saya yang waktu itu belum kenal Tuhan. Saya pikir biar dia injilin kek. Karena kan sulit ya menantu nginjilin mertua, sulit bukan? Nah, apa yang terjadi? Kami makan di Tony Romas, bisa ngerti ya, saya sengaja mention ini. Menandakan betapa saya menghargai dia gitu loh. Dari mulai pesan sampai selesai makan, dia nggak lihat muka mertua saya sama sekali kecuali waktu kenalan. Dia buka handphonenya, dia sibuk ketik-ketik, waktu itu masih pakai communicator. Dia liatin handphonenya terus, sekitar 1,5 jam kami di restoran itu, dia tidak ajak ngobrol kami sama sekali. Sama sekali. Saya mau kasih tahu, itu nyakitin banget. Mengecewakan banget. Dengar saya, kalau Anda menghargai orang yang Anda ajak bicara, pay attention. Dengarkan. Udah dibayarin makan masih gak mau dengerin, gak tahu diri. Dengar. Jangan sampai Anda sok sibuk main telepon. Yang berikutnya, show empathy. Pernah lihat gambar yang saya tayangin ini? Orang ini ngedengerin sambil taruh tangan di dagunya. Cara Anda mendengarkan yang atas itu gambar orang eye to eye. Dia lihat eye level, mata dengan mata. Yang kedua, sambil wanita ini bicara, pria ini dengan posisi dengerin banget sambil taruh tangan di dagu. Artinya apa? Showing empathy. Roma 12 ayat 15 berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Ketika orang cerita, kalau Anda memperhatikan ceritanya, seandainya dia lagi cerita, dia, ibu saya digebukin sama suami saya bu. Kalau Anda gak merhatiin, Anda cuma blank gitu. Oh gitu ya. Loh kan gak nyambung banget, orang lagi nangis Anda ketawa. Kenapa? Karena Anda tidak memperhatikan. Kita kelihatan fokus tapi mata kita blank. Ngerti gak maksud saya? Sebenarnya kita lagi gak merhatiin, kita pikirannya tuh lagi kemana-mana. Oh masih ngomong ya, oke. Terus lihat jam, oke belum selesai, oke. Terus dia cerita terus, dia sebenarnya lagi nangis. Bu saya udah gak tahan bu, saya mau cerai tapi saya takut Tuhan, gimana bu? Oh mau cerai ya? Oh gimana ya? Jangan gitu, show empathy. Pegang tangannya dan bilang, kalau Anda ngomong harus cewek sama cewek ya. Jangan kegenitan juga yang cowok, oke? Jangan sok-sok pegang-pegang tangan. Kalau ini saya mesti cewek sama cewek, kan ini ceritanya ke saya gitu kan. Saya akan pegang tangannya dan bilang, saya akan tatap matanya dan bilang gini, saya ngerti banget perasaan ibu. Jojo gak gitu sih tapi saya ngerti. Sabar ya. Show empathy. Nangislah sama orang yang menangis. Ada beberapa orang, mereka memang gak bisa ikut nangis sama orang yang nangis. Kalau saya bisa tuh, kalau orang udah cerita sedih banget saya ikut nangis. Sampai konyol banget, lebih parah gue nangisnya daripada dia gitu. Nah, Jojo sebaliknya, dia gak bisa gitu sama orang. Orang cerita tuh sampai udah nangis gitu. Jadi kalau ada cewek yang sok-sok manja ke suami saya, dia gak bakal peduli. Kenapa? Suami saya tuh flat gitu loh. Jadi waktu saya nangis pun dia kayak yang diem bingung gitu, gak tahu. Gak bisa yang oke sini.
Cup, enggak, dia diam aja gitu. Nah ini enggak cocok jadi konselor, amin. Orang yang konseling tuh harus bisa empati sama orang. Yang ketiga, yang ketiga itu positif. Waktu Anda mendengarkan orang bicara, berikan tanggapan yang positif, yang membangun. Jangan hakimi dia. Apapun ceritanya, stay positif, be positive, don't judge people. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia, kata firman Tuhan. Pakai perkataan yang baik untuk membangun. Nah ketika dia bicara, berikan tanggapan yang oke, yes saya ngerti, ya saya nangkep. Oh gitu ya, luar biasa. Wow, dahsyat. Terus kuat ya, teruskan. Jangan kasih kendor, misal gitu. Pokoknya tanggapan-tanggapan positif. Ketika orang ngomong, berikan respon yang baik. Satu hal yang saudara sadar bahwa waktu ketika orang share sama kita, salah satu obat yang menyembuhkan adalah dia didengarkan. Sometimes tuh orang gak perlu nasihat kita lagi. Bahkan banyak yang konseling sama saya di Instagram tuh saya kadang-kadang ketawa. Sebenarnya nih orang udah tahu jawabannya tapi dia cuma pengen ngomong aja sama gue. Dia cuma pengen saya reaffirm, yes kamu mesti begini gitu. Saya cuma jawab gini, kamu udah tahu apa yang harus kamu lakukan gitu aja. Dengar baik, orang tuh hanya kadang-kadang gak perlu nasihat kita. Mereka cuma perlu didengerin. Nah meresponlah dengan positif. Saran saya gini, tiap kali Anda punya kesempatan untuk konselingin orang, ketemu orang, ngomong sama orang. Pakailah setiap kesempatan untuk membangun hidup orang. Saya nih gak banyak ketemu orang karena waktu saya sangat terbatas. Bukan belagu tapi benar-benar gak bisa ketemu orang terus gitu. Nah ketika saya bisa ketemu orang, contoh ketika saya pelayanan di Taiwan, saya habis-habisan kasih waktu saya buat mereka. Saya capek banget, saya tidur tuh jam 2 pagi tiap malam di Taiwan. Pagi jam 8 udah ada yang ketok pintu. Jadi saya seharian, gempor, tapi saya senang. Selama saya di sana, saya kasih waktu saya habis-habisan buat dengerin mereka cerita. Ada yang WA, Ci bisa ketemu gak makan siang bareng, saya mau sharing sama Cici. Saya boleh ketemu Cici nanti sore. Saya bilang yes bisa. Mereka nangis ke saya, mereka cerita ke saya, mereka nangis di mobil cerita ke saya. Mereka kayak nunggu saya datang setahun sekali itu buat cerita ke saya gitu. Dan saya mau kasih tahu, setiap kali saya dengarkan mereka, saya pakai setiap waktu itu untuk memastikan kehadiran saya jadi berkat buat mereka. Untuk memastikan bahwa tidak ada perkataan sia-sia yang saya lontarkan. Tapi benar-benar nasihat dan perkataan yang membangun hidup mereka. Ketika saya pergi, mereka yang berantem harus berdamai. Leaders gereja yang mau pecah, saya dudukin, saya doain mereka. Dan pastikan mereka tidak pecah. Setiap gereja akan ngalapin konflik. Dan leader-leader itu perlu didengar. Yang terakhir saya mau bilang. Terlepas dari seberapa banyak pun perkataan Anda, seberapa hebat Anda ngomong, saya mau kasih tahu, orang akan lihat tindakan Anda. Ilmu komunikasi yang paling hebat menurut saya bukan hanya sekedar berkomunikasi, mendengarkan, tapi melakukan. People may hear your words, but they will feel your attitude. John Maxwell bilang gitu. Action speak louder than words. Don't just tell me, show me. Be the man of your words. Jadilah orang yang memegang perkataanmu. Yang mau katakan amin. Kita doa yuk.